Halo, Pak Johannes. Hai, selamat malam. Halo, Malam Pak selamat Joy. malam. Saya sudah Terus, makannya Oh, sudah buru-buru. makan ya. Tadi Sip. buru-buru juga dari kampus karena kan kita sudah normal ya, udah face to face. Iya ya. Jadi udah macet di jalan, udah kacau deh. Hujan oke. lagi. Pak sambil ngopi-ngopi boleh Pak, karena kita ini Ah, ngobrol oke, saya sudah santai. udah 4 gelas hari ini, Wih, tapi nggak apa-apa. Udah 4 gelas ya. penikmat Oke. kopi juga kayaknya. Oh ya, addicted to coffee. No coffee, Iya, no life. sama Pak. Oke. Sakau Hmm. kalau nggak ngopi. Oke, kita sapa dulu teman-teman. Ini sudah ada juga yang join kita di sini, Pak Beni, Pak Johannes, ada Fernando, kemudian ada Aep, Youdap, Kevin, halo semuanya, Hartono, dan teman-teman yang lain. Ternyata sudah banyak nih Pak yang join. Kemudian ada Oke, M.O. great. Saputra, ada Syandi. Halo semuanya, salam kenal semuanya. Oh iya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol malam hari ini, perkenalkan dulu, saya Iva, teman-teman. Halo Pak Beni, halo Pak Johannes, dan teman-teman yang lain. Saya Malam Iva Iva. Nike, angkat. Malam. Iya, selamat malam. Saya Iva Nike, KEKL Angkatan 2012. Di sini kita mau temanya ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati malam hari ya Pak ya, biar Ya, lebih asik nih. Sampai pagi juga boleh. Waduh, sip. Oh. sampai pagi. Nah ini bakal harus bikin kopi nih kalau sampai pagi nih. Waduh, kopinya harus seliter lebih nih Pak. Nggak cukup secangkir ini saya minum kopi. Saya sudah nyiapin Oke, Mbak. Gini Mbak. waduh, udah Wow, asik. ini ya, satu botol Pak. Saya itu Jadi yang kita udah di lama sini, kangen tuh kopi Eva tuh, susah dapat. Wah iya. Kopi Eva Bedono. Hmm. oh iya, 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 iya. Hmm. kapan pulang Pak Johannes? Ya, ya tergantung COVID. Kalau sebelum COVID, biasanya pulang berapa kali Pak? Oh Setahun. sering, saya sudah beberapa waktu ini bolak-balik ke Semarang juga untuk Oh, ngurusin proyek, bukan proyek ya sebetulnya, untuk pemberdayaan anak-anak muda dan universitas. Sebelahnya Pak Beni itu di Untak, di Kota Iya. Lama. Hmm. oke. Oh, di Kota Boleh. Lama, ya. Hmm. Tetap memajukan Semarang ya Pak Johannes ya, walaupun Oh sudah ya, ceritanya panjang Singapura. nanti, ada hubungannya dengan cerita tadi nanti. Siap, kita nantikan nih ceritanya. Cuman kita dengan tema ngobrol bareng konco. Kita nama acaranya hari ini adalah ngobrol bareng konco. Jadi harus agak medok sedikit. Logat-logat Semarangnya harus keluar nih. Ngobrol bareng konco. Di sini sudah ada Hmm. Pak Beni Setianto atau nama lengkapnya Bapak Benediktus Danang Setianto. Beliau ini merupakan Vice Rector for Corporation and Development dari Unika Sugio Pranoto. Selamat malam, Pak. Malam, Oke, Mbak Iva. iya. Kemudian ada juga hadir di sini Bapak Dr. Johannes Widodo. Beliau ini merupakan Associate Professor at the Department of Architecture, School of Design and Environment dari NUS Singapura. Jadi dari jauh-jauh nih kita beda zona semua. Pak Beni ada di Semarang, Pak Johannes ada di Singapura, saya kebetulan ada di Jakarta. Jadi beda zona, kita terhubung Hmm. semua di media. Ya, Dan di masa pandemi ini kesibukannya kalau Pak Beni apa nih Pak? saya masih tetap ngantor tiap hari kok. Oh, tiap hari Pak? Tiap hari ngantor masih dengan prokes Mas, yang ketat juga. Secara periodik oh, kami di anti apa rapid antigen. antigen. Ya, ya masih. Oke, oke siap. Kalau Pak Johannes sendiri? Malah jadi berlipat ganda.
Oh, Karena nomor satu memang Singapura sudah normal ya, artinya sudah kembali ke kegiatan sehari-hari. Ditambah lagi yang tempat lain yang belum normal kan masih connect dengan Zoom, dengan apa. Nah, karena sekarang kan gampang tuh minta tuh dari Turki, minta India, minta Amerika ngajak ngomong. Wah, time zone-nya kacau balau kan, sehingga nggak ada weekend, nggak ada apa-apa gitu. Kalau dulu kan Betul. harus mikir kalau mau ngundang. Kalau sekarang kan ya aja, kita kan juga nggak, ya kasihan juga gitu ya. Tapi kan kesempatan ketemu teman-teman yang di Eropa, yang di Australia. Ya. Jadi 24 jam itu rasanya nggak cukup. Dan waduh. Betul, Pak. tahu-tahu baru Senin tiba-tiba sudah Sabtu lagi. Iya. Waktu tuh Besok saya jam rasanya 4 gitu. 4-5 kali lipat. Tanpa Besok. batasan ya Pak ya. Seperti tanpa batas. Jadi Nggak ada lagi bekerja malah weekend, nggak ada lagi minggu, nggak ada apa, semuanya. iya nih, nggak cukup 7 kali 24 jam kayaknya. Hmm. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Ini Pak Beni. Pak Beni ini kan Ya. kalau kita lihat ya, Bapak sebagai menyandang juga PhD candidate dari Belanda, kemudian ada dapat master dari International Law of UK, kemudian ada Master of Law dari Monash University. Sebetulnya awal mula ketika setelah lulus, kemudian memutuskan untuk saya pengen kuliah di bidang hukum nih, itu apa sih Pak? Kalau mau jujur itu karena kepleset di Loyola itu, Mbak. Waduh. Jadi kepleset itu. Tahun 86 saya sama di Loyola itu kan kebetulan dapat kesempatan untuk ke Jepang, dikirim dari Loyola. Karena pada saat itu kebetulan kan SMA di Indonesia yang mengajarkan bahasa Jepang itu kan nggak banyak. Loyola termasuk salah satunya. Nah, kemudian pada saat mau berangkat itu jatahnya untuk ngisi PMDK, Mbak. Ini sekarang jalur prestasi lah PMDK itu. Iya, betul. Saya terus terang waktu itu ditanya sama guru BP Pak Kirmanto itu, Ben mau kuliah di mana? Soalnya nanti yang mengisikan Pak Kirmanto gitu ya. Terus saya bilang mau ke HI. Kalau bisa UGM Pak, saya bilang begitu. Nah, tampaknya strategi beliau berbeda. Saya ngomong HI itu dalam pikiran saya adalah hubungan internasional, sementara Pak Sukirmanto menangkap HI itu adalah hukum internasional gitu. Oh. Jadi saya daftarkan dua, hukum internasional di Undip dan hukum internasional di UGM. Keterimanya di Undip, ya sudah sejak itu terus saya jalan aja. Gitu. Jadi awal mulanya karena singkatan yang beda persepsi nih ya Pak ya? Betul. Ya, Tapi makanya sekarang harus pandai-pandai menjelaskan gitu. Kalau enggak Tapi kemudian jadi semakin jatuh cinta dengan hukum atau gimana nih Pak? ya saya merasa karena itu sudah dipilihkan dalam tanda petik gitu ya. Ya sudah saya nikmati saja lah. Kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, lama-lama kan cinta beneran gitu kan. Oh, yes. Kira-kira kan seperti itu. Mencintai apa yang kita kerjakan. Oke, itu quote sedikit dari Pak Beni. Kalau Pak Yes. Johannes nih Pak, kan kalau kita lihat Bapak ini lulusan arsitektur dari Unpar Bandung, kemudian lanjut master dari Architectural Engineering di Belgia, lanjut lagi PhD arsitektur di University of Tokyo. Awal mulanya gimana tuh Pak bisa jatuh cinta dengan dunia arsitek? Oke, gara-garanya itu saya itu kalau di Loyola dulu, kimia itu saya paling jeblok. Artinya saya nggak ngerti itu logikanya apa, terutama kimia organik itu kan, ada angka-angka kayak begitu. Jadi minta ampun deh. Kemudian stereo saya paling bagus. Waktu itu ada stereometri 3 dimensi. Gambar saya yang paling top, nggak pernah kurang dari 100. Walaupun yang lain itu mengeluh kalau pelajaran gambar. Jadi saya pikir waktu itu lulus saya mau jadi apa gitu. Wah, ya sudah, dan pilihannya waktu itu ya arsitektur. Nah, arsitektur ya paling topnya kalau ya ITB atau Unpar. Jadi waktu itu saya ke Bandung, coba-coba aja gitu. Ya akhirnya masuk ke Unpar. Itu saya 10 tahun ya lebih dulu dari Pak Beni ya. Saya 7 lulus dari itu. Nah terus, tapi sebetulnya ada satu juga yang mempengaruhi saya. Sebetulnya nggak ada urusannya dengan
profesi arsitektur. Karena arsitektur itu macam-macam, ada yang menafsirkan itu bikin bangunan, terus bikin sesuatu yang estetik, ya, konstruksi gitu. Tapi justru pengalaman saya di Loyola, saya itu sudah lebih banyak melihat bahwa sisi arsitektur yang dilupakan itu sisi manusianya. Nah, terutama dari omongannya Pastor almarhum Dumais ya. Dumais waktu itu jadi pamong. Nah, dia kan ngajar Inggris. Inggrisnya dia hebat, jadi dia pakai bahasa Inggris. Yang dia ajarkan itu justru di awal pertama itu adalah doanya Ignatius Loyola. Ingat nggak yang doa itu? To give, not to count the cost. Bukan. To give, not to count the cost. To fight, not to hit the wounds. To toil, not to seek the rest. To labor, not ask for reward. Itu kan membalikkan paradigma, toh. Lalu saya mulai berpikir, oh kalau gitu arsitektur itu memang sesuatu yang menarik, estetik, tapi fokusnya ke manusia gitu. Jadi malah mulai baca-baca tentang arsitektur apa, dan melihat sisi lain, nah ini menjadi tantangan gitu. Nah karena itu maka terus saya ke sana, ke Parahyangan, dan yang kelihatannya memang top terus minat saya memang desain ya oke, saya desain bisa ngedesain. Tapi justru dari sisi lain yang lebih menarik saya, sejarah arsitektur. Udah kebetulan pas sampai ke Unpar itu masuk ke Unpar itu kejadian malari itu yang ABRI masuk kampus, terus kemudian beberapa mahasiswa mati. Nah kita tingkat 1 baru masuk itu sudah mogok kuliah, sudah ikut demo mogok kuliah, mempertahankan kampus dari serangan ABRI. Beberapa teman senior ada yang ditangkap, ada yang hilang, ada yang mati. Nah akhirnya diundur kan, jadi itu Januari jadi Agustus waktu itu. Jadi selama setengah tahun itu nganggur, keluyuran, nggak banyak kerjaan segala macam, tapi itu justru menjadi pendidikan politik. Lalu berubahlah masuk ke sistem normalisasi kehidupan kampus yang mulai akhirnya berubah menjadi SKS, sistem kredit semester, mulai ganti model kayak gitu. Ini ceritanya panjang, nah itu awalnya begitu. Nanti saya sambung lagi deh. Kayaknya nggak cukup ya Pak 1 jam. Bener kata Pak Johannes, bisa sampai besok pagi nih. Oh iya, buat teman-teman yang sudah join untuk IG Live, boleh loh kalau misalkan mau ada pertanyaan, komen atau apapun, boleh disampaikan. Nanti kita Bapak Beni atau Pak Johannes juga bisa jawab ya. Gitu. Kalau bisa. Oh, waduh, kalau bisa. Belum tentu bisa jawab tuh. Belum tentu bisa jawab, tapi kalau nanya bisa dong Pak ya. Pacar pertama atau kisah kasih asmara. Oke, itu itu tadi pengalaman waktu dulu lulus SMA, kemudian akhirnya memutuskan untuk berada di bidangnya masing-masing. Cuman setelah lulus kuliah, mungkin kita mulai flashback kali ya Pak. Setelah lulus SMA, kemudian masuk kuliah, kemudian akhirnya mulai meniti karir di bidang masing-masing, itu seperti apa sih Pak ceritanya? Mau dimulai dari siapa nih? Pak Beni dulu kali ya. Pak Beni dulu. Oke, ya. Saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba bisa merintis karir seperti itu. Saya sebenarnya sederhana Pak. Pengalaman saya di Loyola ketika saya dikirim ke Jepang itu benar-benar merubah hidup saya. Bisa dibayangkan waktu itu tiket pesawat Semarang-Jakarta itu kira-kira seharga motor. Gitu. Saya nggak pernah terbang pasti. Saya nggak membayangkan bisa keluar negeri. Saya pasti nggak punya duit, orang tua saya pada saat itu untuk membiayai keluar negeri. Tetapi pada saat saya sampai ke Jepang, saya berpikir bahwa saya pasti akan kembali ke sini. Saya pasti akan kembali ke sini. Maka ketika kemudian lulus S1, bayangan saya pokoknya mencari pekerjaan yang memungkinkan saya bisa hidup di luar negeri, syukur-syukur tidak usah bayar sendiri gitu loh. Nah, itu problemnya di situ. Tidak mau yang jangka panjang, pendek-pendek. Terus saya rajin ambil short course. Nah, di awal-awal itu saya kejebaknya di situ, lebih banyak ambil iseng ngelamar, dapat 1 bulan, dapat 3 bulan di Budapest, dapat 1 bulan di mana, modelnya semacam itu gitu. Bahkan sampai master pun kan saya juga 2 kali gara-gara ya tadi pengen dolan aja sebenarnya. Jadi awal karir saya dimulai dengan tadi pola pikir bahwa kalau bisa dolan gitu keluar negeri tanpa dibayari. Tetapi kan karena
yang memungkinkan untuk itu gitu, yang mungkin itu pada saat itu bayangan saya itu ya dosen itu kerjanya paling atau asal ada alasan untuk belajar kan berarti boleh pergi, kira-kira seperti itu kan. Itu yang saya lakukan gitu. Oke. Oke. Jadi Jepangnya mengalir kemana ya dulu? Pak ya? Di mana dulu? Jepangnya di mana dulu? Saya tinggalnya di Yokohama Pak, tapi tiap hari harus Oke. komuter ke mana, Shiba, Tokyo. Wah, jauh itu. Jauh Pak. Jauh. Dan itu saya ada yang sengaja menyesatkan diri. Jadi kan bosen toh Pak ya. Tiap baru harus ke kadang-kadang ini kayaknya saya Sengaja pengen turun. nguyur belok dili ke kiri ke kanan Nah, gitu ya. gitu. Saya berhenti di Main-main. stasiun yang seharusnya tidak berhenti, Karena saya tadi ya jalan-jalan. motivasinya dolan tadi toh. Iya Pak. Itu sejak SMA loh itu. Makanya koneksi saya dengan Pak Yohanes mungkin Pak Terdumes ya sampai sekarang senang naik gunung ya gara-gara diajak Pak Terdumes itu. Kalau saya benci gunung. Karena Gitu selalu ya? dengar kalau Pak Dumais bawa rombongan selalu ada yang mati satu. Oh, 2 kali dengan saya Pak. Iya, makanya. Iya, 2 kali dengan saya. Yang di Pantai Selatan sama yang di kolam renang Siwarak. Bener itu. Memang kalau saya memang naik jalan kaki saya suka. Jalan kaki. Di Tokyo saya pernah naik sepeda dari ujung kiri timur ke ujung barat selama 4 jam non-stop. Kalau di Semarang, saya kan rumah saya di Ambarawa dulu. Kalau weekend, dari Ambarawa jalan kaki ke Bandungan. Dari Bandungan jalan kaki sampai Gedong Songo. Mantap. Itu kira-kira 6 jam ya kalau diikuti. Nah, sudah capek baru nyai oplet balik gitu ke Ambarawa. Tapi lah Ambarawa Semarang saya belum pernah jalan. Wah. Pak Johannes sih kayaknya bugar banget. Aduh, jalan-jalan sukanya ya Pak ya. Oke, kalau Pak Johannes nih, tadi sudah Pak Beni. Kalau Pak Johannes sendiri gimana nih Pak? Awal mula untuk meniti karir itu seperti apa sih ceritanya? Saya lulus tahun 84 ya dari Unpad. Tapi pada saat itu kan sebelum zaman itu mahasiswa udah mulai ngobyek tuh karena nggak dapat kiriman dari orang tua, jadi harus dan banyak proyek gitu. Saya bisa membiayai sendiri sejak tingkat 3. Waktu itu arsitektur masih 5 tahun untuk bisa lulus, belum 4 tahun kayak sekarang. Dan sudah mulai mengenal bagaimana ngegulkan proyek urusan dengan kota-kota, dan saat itu saya sudah mengenal apa itu korupsi, bagaimana harus nyuap tata kota, bagaimana ada gambar fiktif supaya di-approve, supaya dapat ini lalu sudah dibikin nanti dilanggar lagi, siapa yang harus disuap. Jadi kan pengalaman politik tadi ya, waktu demo-demo itu juga membayangkan soal korupsi rezim Soeharto, itu sudah tahu saya soal KKN, nepotisme. Itu yang terus menambah dengan nilai-nilai Loyola tadi, itu kan suara hati itu terus konflik ya. Karena saya pikir kalau saya ikut-ikut kayak begini, yang sudah ditanamkan di SMA dulu itu apa gitu terus. Ya, doa Ignatius segala macam, AMDG segala itu apa. Terus penyerahan untuk berkorban untuk orang yang lebih lemah itu apa gitu. Nggak ada gitu. Sehingga saya memutuskan, oke, kalau gitu saya mau jadi dosen. Gitu. Jadi profesi utama dosen. Dan tentu masih adalah obyekan proyek-proyek ini. Tapi kalau sudah fokus jadi dosen, ya nggak ada waktu lagi terlalu banyak untuk meroyek ya. Sampai akhirnya ada kesempatan untuk dapat beasiswa ke Belgia. Karena kebetulan ada joint research dengan Leuven di Belgia. Di Leuven ya? Iya, Leuven. Di Leuven. Dan Leuven itu kan universitas konservatif ya. Karena dia paling banyak, dia paling tua. Abad ke-14 dia sudah dibikin. Dan Belgia sendiri kan kalau negara aneh tuh pecah kan, karena antara yang bicara Prancis sama bicara Belanda itu nggak akur. Tapi yang menariknya justru komik-komik kayak Asterix, Smurf, itu yang biru-biru itu, Lucky Luke, Tintin, semuanya itu orang Belgia. Gitu. Dan yang kedua yang menarik bahwa Belgia itu sebetulnya amat Marxis. Jadi saya belajar Marxisme soal dialektika untuk mempertajam tadi tentang konflik antara kiri dan kanan, antara buruh dan ini, antara kapitalis dan sosialis. Justru malah diperdalamnya di situ. Dan justru herannya, saya di situ justru saya melihat bahwa nilai-nilai Marxisme dan Katolik itu kok hampir sama. Dalam arti gini, bukan soal ketuhanannya ya, tapi dalam arti social justice. Nah, itu terus yang mendorong saya, oke, kalau begitu saya harus belajar sejarah. Nah, sejarah yang saya ambil waktu itu untuk tesis master itu Semarang. Kenapa? Karena banyak anti Cina.
zaman Pak Dan Harto. dan Banyak kota merah. kerusuhan dan kota merah. Saya tertarik dengan Ambarawa juga karena Ambarawa itu waktu zaman dulu, zaman kacaunya Pak Soekarno itu kan pertentangan antara tiga kekuatan Nasakop, Betul. nasionalis, dan PNI dan komunis kan, dan PKI. Tapi stabil gitu Ambarawa tuh lucunya. Karena MMC ada soalnya dulu, semacam kontrak sosial kan, karena seimbang. Nah, Semarang saya ambil pecinan itu karena tadi kan kenapa kok yang namanya Cina itu selalu didiskriminasi, selalu jadi serangan, kenapa ada kaitannya dengan ekonomi, sistem ekonomi kapitalis Soeharto gitu. Lalu saya mulai lihat dari sejarah awal berdirinya Semarang, dari layering, dan saya waktu itu sudah menyatakan bahwa Semarang itu bukan kota Belanda, tapi justru harus mulai dari Kampung Melayu yang paling Nusantara. Harus mulai dari Kauman, tempat Kiai Ageng Pandanaran untuk waktu mendirikan itu. Yang kemudian pecinan, karena ada cerita Cheng Ho segala macam itu kan, baru Belanda. Karena apa? Belanda itu kemudian menghancurkan seluruh kota Semarang. Pertamanya kan hanya masuk di benteng Sleko, itu kecil itu. Kemudian kong kali kong dengan Amangkurat. Lalu mulai menghantam, menghancurkan, leburkan, membumi hanguskan pecinan yang asli. Kemudian membumi hanguskan kampungnya Ki Ageng Pandanaran, pesantrennya yang di Bubaan itu. Lalu membuat kota yang baru yang sekarang diagung-agungkan mau dimasukkan UNESCO segala itu. Nah itu terus kemeropok istilahnya nek bahasa Semarangnya gitu ya. Sampai sekarang tuh saya jengkel itu karena kenapa kok hanya itu ya, justru yang Belanda itu yang didorong-dorong untuk masuk sebagai simbolnya Semarang gitu. Ya, oke, tapi itu cerita belakangan ya. Tapi akhirnya saya kembali dari Leuven, ngajar lagi di Unpar, lalu 92 antara 88 sampai 92 saya dapat grant dari Jepang, dari Toyota Foundation. Lalu saya penasaran dengan duit itu, saya teruskan penelitian yang tadi, layering history tadi, dari pesisir Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Coastal cities. Untuk melihat tadi faktor-faktor apa yang dari sifat kosmopolitan kok kemudian dihancurkan lewat kolonialisme, terus kemudian jadi konflik sampai buyar kayak zaman Pak Harto. Apakah tidak bisa dikembalikan lagi? Sehingga saya masuk ke bidang tadi, urban history, urban morphology. Itu tesis saya yang kedua tuh, Pak. Ya, itu kira-kira gitu. Nah, terus karena Toyota Foundation akhirnya dapat koneksi masuk ke University of Tokyo, dan di Tokyo banyak arsip-arsip rahasia yang disimpan oleh Jepang yang hanya bisa diakses lewat koneksi dari dalam di Universitas Kyoto, terutama dari Perang Dunia Kedua. Lalu risetnya tak melebarkan di pesisir Asia Tenggara, mulai dari Cina Selatan, Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, sampai ke Arab, sampai ke Hadramaut. Wih, mantap. Jadi ada, karena kalau ngomong Kampung Melayu kan harus ngomong Hadrami toh. Hadrami kan harus tahu Yaman toh. Iya, terus ada India, semua kan saling berkait tuh. Nah, itu yang menjadi disertasi saya pada akhirnya di Universitas Tokyo. Nanti sambung lagi. Beda topik. Kayaknya tapi seru nih, Pak. Karena topik kita lebih... Kayaknya kita harus bikin satu topik lagi kali ya, Pak ya, setelah ini ya. Tesis saya yang di Nottingham itu saya menelusur sejarah diskriminasi etnis Tionghoa sejak zaman Belanda, Pak. Mari kita nulis bareng. Saya temukan banyak peraturan, Pak, yang kemudian sebenarnya oleh Soekarno tidak di-enforce, tapi oleh Soeharto di-enforce lagi, gitu. Iya. Itu bahkan kayak Semarang ya. Kayak misalnya sekarang, hanya Ui Tiong-ham yang digalang-galang itu. Padahal kita tahu bahwa namanya Raja Gula, orang-orang kaya itu kan sebetulnya juga dagang candu. Iya. Dagang narkoba kan sebetulnya. Iya, opium. Bisa jadi kaya. Kedua judi kan. Betul. Tapi itu selalu nggak pernah disebut gitu. Hanya dilihat dari sisi gulanya, hebatnya, international trade. Gitu. Tasripin itu yang berani hidup di tengah kota Belanda dan bersaing dengan orang-orang Cina, orang-orang Belanda itu nggak pernah disebut-sebut sebagai pahlawan. Ya. Jadi ketidakadilan itu masih berlangsung terus sampai sekarang. Betul. Ini seru nih, Pak.
topiknya bisa seru lagi nih kalau ngomong gitu. Iya nih Pak. Ini gara-gara Loyola, tahu nggak? Kalau saya dari awal tidak dikipasi oleh tadi ya, oleh Dumais gitu ya, untuk berpikir kritis gitu ya. Dan kemudian tidak ke Leuven untuk kemudian ngerti dijejeli Marxisme dan dialektika. Jadi analisis itu terus menjadi terus bagian dari hidup sehari-hari gitu. Jadi selalu percaya sama teori konspirasi ya. Logical thinking-nya terus jalan ya Pak ya. Jadi rasional. Iya, betul, betul, betul. Itu justru yang jadi modal utama untuk kita menjalani hidup nih. Nah, kemudian nih Pak, sebelum kita lebih lanjut lagi, kalau tadi dengar cerita pengalaman Bapak, kayaknya nih melalang buana kemana-mana nih Bapak. Cuman pengalaman hidup apa sih yang dirasa paling berpengaruh, paling berkesan, sehingga bisa merubah apa sudut pandang ataupun merubah apa ya titik-titik awal hidup lah. Mungkin dari ya Pak Benny dulu boleh. Terus saya balik ke Loyola tetap, mau nggak mau masa SMA itu memang luar biasa mengubah hidup. Saya dilarang oleh Pater Markus untuk ikut leadership. Dulu kan leadership tidak wajib, ya kan pilihan ekstrakurikuler harus ikut. Ya, saya mau ikut itu tidak boleh. Padahal kan saya harus mencari yang lain, kegiatan yang lain gitu ya. Nah itu yang membuat kemudian, wah sekalian saja lah kalau ini saya ambil yang lain gitu, ambil yang olahraga hobi yang lain ya kuat di Lopala sampai kemudian jadi ya dekat dengan Pater Dumais dan segala. Itu membuat saya kemudian akrab dengan lingkungan gitu ya. Maka track record saya nantinya ilmunya ya lebih ke lingkungan gitu. Harapnya kan kemudian bergerak di dalam lingkungan. Bahwa saya hukum pun, hukumnya bahkan agak ketika melihat hukum tidak hukum sebagai positif peraturan, tapi lebih kepada tadi sosiologis melihat ke lingkungannya. Lalu tentu saja juga kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, ketika saya dikirim atas nama Loyola ke Jepang gitu, itu kan membuat mata itu benar dia terbuka bener dia ini gila di dunia nih. Meskipun pengalaman ketika melakukan itu, wah itu Pater Markus kalau cerita beliau tidak ingat, saya masih ingat betul gitu. Saya kan takut setengah mati tuh, nggak pernah terbang aja nggak pernah kok. Itu tiba-tiba dikirim ke sana itu kata yang saya ingat betul Pater Markus, Ben, kebo dikirim nih ke Jepang, tekan, masa kowe ra tekan. Ini gila. Saya bilang terus saya tertantang betul. Ya sudah, sejak itu terus saya merasa bahwa apa ya, kayak kita terbiasa menembus batas gitu loh. Batas itu sesuatu yang kita bayangkan sendiri sebenarnya. Ya sudah didobrak-dobrak terus ya, dengan Pater Dumais ketika naik gunung kan juga selalu seperti itu. Saya biasanya suka kalau dalam rombongan itu saya sweeper di belakang, pelan-pelan, saya tidak di depan yang mendobrak, tapi tetap sampai gitu loh. Karena Pater Dumais Ben tetap aja santai aja, kamu pace-nya memang seperti itu. Kamu nggak punya napas yang panjang, saya nggak bisa napas panjang sekali itu nggak bisa, pendek-pendek, tapi terus gitu. Nah jadi apa ya, dilatih mengenal diri itu justru dari banyak interaksi. Kalau ditanya pelajarannya Mbak, hilang Mbak, sudah lupa saya pelajaran itu. Tetapi justru interaksi di dalam sekolah, interaksi dengan kawan-kawan gitu ya, interaksi dengan pembimbing itu yang wah itu yang dahsyat gitu menurut saya. Dan pengalaman itu terus tadi kayak Pak cerita, ketika kita menghadapi problem, persoalan, ya kembalinya ke situ gitu. Ada basic value yang kemudian oke, ini kita harus melakukan ini kita harus melakukan itu gitu. Nggak goyah dengan gampang gitu. Ya, termasuk konsekuensi tuh. Ya kalau berani bolos ya harus berani nyuci WC misalnya, itu kan konsekuensi. Kita kan biasa dibuat seperti itu gitu. Ya sudah, kalau berantem diadu kasih handspot untuk berantem sama temannya sendiri, itu kan itu konsekuensi gitu. Sehingga ya kalau kita siap dengan konsekuensinya, ya bolos aja, sudah siap dengan konsekuensinya gitu. Kira-kira seperti itulah. Ya. Yang penting siap konsekuensinya ya Pak ya. Oke. Sip. Dan konsekuensi itu memang kaitannya pada choice kan. Betul. Ya. Dan kita berani memilih A atau B, konsekuensinya apa ya harus. Dan itu yang nilai yang ditanamkan di Loyola. Yeah.
dengan distrap lah, diapakan lah gitu. Memang saya nggak pernah distrap di Loyola. Tapi saya Yes. karena apa? Karena saya diem. Saya itu menghilang di Loyola. Sebetulnya saya itu nobody. Karena apa? Saya banyak baca, saya banyak menyendiri. Paling hanya punya teman satu atau dua. Saya nggak ikut-ikutan Mapala lah, Supra lah, apa itu nggak tertarik. Tapi saya menulis di majalah dinding. Dan sampai sekarang saya masih tuh kumpulkan itu yang masih diketik di kertas. Waktu itu kan belum ada fotokopi ya. Jadi pakai Ya. karbon, kemudian diketik, terus kemudian ditempelkan itu saya pakai kertas tipis-tipis itu. Masih ada barangnya. Oh ini Sampai sejarawan bener nih, menyimpan arsip. Iya, makanya itu ya, jadi bukti-bukti itu. Satu saat mungkin saya scan aja atau saya kasih ke KIKL ya, masukkan ke website gitu ya. Wah, Bekas siap. naskah-naskah kuno itu. Karena isinya itu refleksi sebetulnya. Karena saya pikir, kayak tadi ditanya soal apa yang mengubah hidup itu ya. Ada banyak sebetulnya dari perjalanan itu. Pertama waktu di Tokyo, itu saya mengalami dua hal yang hampir membunuh saya, hampir mati. Pertama itu adalah peristiwa gas sarin. Waktu Shoko Asahara itu melepas gas sarin begitu. Itu keretanya itu yang saya naiki kan, itu kereta yang menuju ke Universitas Tokyo. Oke. Yang tiap pagi saya pakai dan saya di kereta, dua kereta setelah kereta yang kena. Murakami menulis bagus sekali tentang itu Pak ya, novelnya Murakami. Ya. Jadi itu amat dekat sekali dan kampusnya di Tokyo itu dekat sekali dengan Kasumigaseki, tempat yang diserang. Itu hanya satu stasiun dari situ. Kedua adalah gempa Kobe. Saya ada di Kyoto pada saat itu pulang malam dengan Shinkansen terakhir, pagi jam 5 pagi kejadian. Dan tempat hotel yang tempat saya nginep itu roboh, hilang. Jadi mungkin kalau saya telat satu hari atau saya besoknya baru pulang, sudah habis lah ketimpa di situ. Kalaupun hidup barangkali terjebak 3 bulan nggak bisa keluar dari sana. Jadi kita melihat pengalaman tadi membuat bahwa apa ya, hidup itu fragile gitu loh. Itu bisa hilang satu saat dan terus mulai merenung, oh, kenapa kok bisa terjadi begini? Gitu. Salah siapa? Apakah ini kita blame Tuhan? Apakah ini blame manusia? Apakah diri sendiri? Gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, lalu saya juga ngalamin juga sama Markus nih. Waktu saya di Tokyo, saya kan kurang duit nih, kan mahal kan hidup situ. Jadi saya jadi penyiar radio Indonesia tuh, NHK, Seksi Bahasa Indonesia. Dan itu bayarannya enak banget tuh, 3.000 yen per menit dan 2.000 yen per menit untuk nerjemahkan, 3.000 yen per menit untuk on air live. Jadi lumayan. Jadi beasiswa Monbuso saya itu hanya sepertiga dari hasil Arbaito ya, hasil ngobyek di itu. Dan pada saat itu terjadi peristiwa Santa Cruz di tim-tim. Oke, 91 berarti Pak. Dan Markus ada di Dili. Ya, betul. Dan Markus pada saat itu saya yang mewawancara dia lewat dari radio NHK pada saat kejadian itu. Dan Romo Markus waktu itu mungkin dia sudah lupa kalau saya sebetulnya yang mewawancara itu, bahwa dia pindah telepon karena disadap oleh ABRI. Dia tidak merasa tidak aman, lalu kemudian pindah ke telepon lain dan terdengar bunyi tembakan-tembakan di latar belakang itu. Ya. Nah itu ulang lagi terjadi tahun 98 kan, pada saat kerusuhan kejatuhnya Pak Harto itu berulang kali. Dan saya terlalu amannya itu saya selamat gitu. Untungnya selamat, tidak pernah langsung pada titik yang sama, tapi nyaris. Dan kenyarisan itu saya pikir menjadi semacam, saya anggap sebagai petanda ya. Sebagai suatu tanda bahwa oke, mungkin lakukanlah sesuatu gitu. Mungkin itu pesan gitu ya. Dengan hidupmu, apakah hidup itu hanya sekedar untuk hidup, apakah sekedar itu, apa harus menjadi perubahan? Atau dengan cara apa gitu? Lewat ya. Saya makin yakin pendidikan, tapi pendidikan itu apa? Ternyata apa yang paling penting? Value. Ya. Bukan soal skill, bukan soal knowledge, tapi soal basic value. Dan basic value apa yang bisa ditanamkan? Balik lagi ke yang tadi pertama saya ngomong. Begitu. Jadi bagaimana kita untuk melangkah ke depan, tantangan apapun kita bisa hadapi kalau kita memang pegang teguh value kehidupan itu. Yang penting itu. Kalau nggak ada pegangan ya wes, kalau nggak crushed, kentir, lelep, atau hilang ya sudah gitu, meaningless gitu ya. Iya.
Oke, menarik sih Pak. Jadi bahkan sampai Bapak nyaris di depan mata udah ada bencana gitu ya Pak ya, tapi Tuhan masih selamatkan gitu. Jadi Nah itu kan kita bersyukur kan, kenapa saya selamat? Kenapa saya nggak kena sarin? Kenapa saya nggak ketiban tembok atau kena terjebak gempa iya, kopi? betul. Bahkan waktu di Bandung, waktu itu relatif aman, nggak kayak di Jakarta waktu tahun 98. Ya kan, relatif itu. Jadi selalu, tapi deket banget dan bisa siap saat terjadi dimanapun. Saya malah Jadi mencari. nyaris-nyaris itu, semacam pesan dari langit itu saya pikir. Nyaris. Kalau Pak Benny ada kisah-kisah serupa nggak Pak? Atau Kalau apa nih saya malah nakal-nakalnya? mencari itu artinya begini, 87 saya lulus Loyola, 88 itu kan rame-ramenya Kedung Ombo gitu ya. Ya saya sudah langsung berada di barisan yang menyelundupkan Romamangun untuk demo Kedung Ombo. 98 meskipun saya di Semarang, tapi saya lebih sering bolak-balik ke Jakarta karena teman-teman aksi saya ada di Jakarta. Udah seperti itu. 91, nah ini menarik Pak. Saya 91 itu saya pas di Australia pertama kali Pak. Itu justru saya juga sama. Saya kan waktu kuliah, saya juga penyiar radio. 91 itu ada kursus singkat 1 bulan untuk penyiar radio Pak. Pada saat itu di Indonesia itu kan radio belum boleh bikin hard news. Belum boleh, kita masih cuman relay saja. Jadi jangan bayangkan kayak sekarang Mbak Iva ya. Radio masing-masing punya siaran berita sendiri. Enggak, dulu tuh kita cuman relay dari RRI TV ya, cuman relay dari TVRI gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ini gara-gara online. Karena kita kan terbiasa berpikir ketika saya bekerja di radio, ini radio tuh kok cuman muter lagu tok, itu enggak seru gitu loh. Kan penyiar radio dulu kan isinya cuma muter lagu, berita tinggal nyiarin dari RRI. Saya mau eksplor yang lain. Nah itu eksplornya kemudian mencoba mencari peluang gitu. Ada peluang untuk ke sana. 91 lagi rame-ramenya kasus di masa di Santa Cruz itu. Saya pas di Australia lagi rame-ramenya demonya. Ya siaran juga di situ. Jadi kita bersinggungan ya di sana itu Pak kita bisa waktu itu. bersinggungan terus dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Itu namanya nggak tahu lah, makanya hidup itu aneh kan, kayak planet ya. Suatu saat ada lingkaran-lingkaran dan tanpa sadar kita ketemu di titik ini, entah di kapan gitu. Dengan pasal-pasal yang berbeda, tapi kok ada kelompoknya juga gitu. Ternyata yang semacam ketemu. itu. Gitu. Iya. Jepang, saya Pak, seminggu sebelum Fukushima, Pak. Jadi persis seminggu sebelum Fukushima, saya sudah wakil rektor ketika yang pertama kali dulu itu, jabatan pertama, diajak Pak Rektor ada pertemuan di situ, di Osaka. Kemudian jalan ke Kyoto, kemudian seperti itu. Pulang terjadi itu, menarik juga. Dan padahal saya di Indonesia itu termasuk yang menolak PLTN lah, pembangkit listrik tenaga nuklir yang fisi ya. Kalau yang fusi kan sampai sekarang belum ada, tapi kalau yang fusi mungkin saya akan terima. Tapi kalau yang fisi, apalagi dengan bahannya masih uranium, yang di enrich menjadi plutonium, saya menolak itu, karena Indonesia masih punya sumber yang lain lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk lingkungan. Tapi ya tadi, hal-hal semacam itu yang membuat kemudian, apa ya gara-gara dididik dulu, nggak takut, dimarahin Tatar Markus ya nggak takut, Tatar Ageng ya nggak takut. Nggak takut itu dalam artian bukan kurang ajar gitu ya. Tapi tadi kita siap. Saya pilih jalan ini, ya sudah. Kira-kira konsekuensinya saya merasa sanggup dan saya merasa itu benar, meskipun kadang-kadang nggak benar juga. Kan pernah sekelas kita dipulangkan, Pak. Sekelas itu dipulangkan pada satu upacara gara-gara kita protes terhadap lomba. Jadi kita merasa harusnya kelas kita itu menang. Terus pada satu upacara diumumkan tuh kita teriak-teriak sekelas gitu. Akhirnya Pak Taraging itu dipulangkan semuanya. Sudah 3 hari nggak usah masuk sekolah. Ya, tetap kita pulang tetap. Calonnya di konflik ya seneng. Rabu ya itu kan upacara Senin itu. Rabu kita masuk ya sudah terus semua suruh bersihin ya ada yang bersihin jendela, ada yang bersihin gitu. Ya kita lakukan gitu. Tapi karena merasa pada saat itu kita bener gitu. Ya, jadi, itu dinamikanya.
Iya, jadi seru ya Pak ya, pengalaman berharga banget. Nggak inget tuh yang namanya pelajaran matematikanya. Nggak penting pelajarannya. Makanya sebetulnya pelajaran di SMA, mata kuliah segala macam itu nggak penting. Itu tuh kan hanya dalam pembentukan watak. Pembentukan Dan karakter, betul. dalam rangka kita memilih jalan hidup ya. Karena Ya. tadi soal seleksi, kayak saya nggak pernah bisa kimia. Ya sudah, tuh dipaksa saya nggak akan pernah jadi kimia, nggak pernah mau jadi dokter. Nggak bisa gitu. Seolah-olah itu kan sudah diarahkan ke Ya. jalur tertentu ya. Nah sekarang saya juga juga nggak bisa kalau suruh lihat pelajaran SMA juga nggak akan ngerti gitu ya. Nggak penting, tapi justru pengalaman hidup itu karena jalan-jalannya kan. Melihat dunia yang lebih lebar, bisa melihat, membandingkan antara di sana dan di sini, kemudian mengalami tadi hidup yang bermacam-macam. Ya kalau cuma nagro aja di satu tempat ya pengalamannya sempit ya, artinya nggak terlalu banyak pengalaman gitu ya. Skalanya lain gitu. Dengan melihat misalnya di level nasional atau ke regional atau global. Nah, ini menarik karena sekarang kita zaman kebalikannya. Saya keluyuran terus hampir 1 bulan tuh 2-3 kali. Kalau dari Singapura kan kota kecil ya. Jadi hanya segede kota Madya Semarang aja lebih gede itu wilayah Semarang itu. Timur baratnya Singapura itu Semarang kira-kira 40 kilo, Semarang Ambarawa. Sorry, malah nggak sampai ya. Utara selatannya itu hanya 18 kilo, Semarang Ungaran. Kecil banget. Gitu. Ya. Jadi mau nggak mau kan keliling-keliling ya, keluyuran gitu. Jadi dengan keluyuran itu justru kayak Pak Beni juga ya, pengalamannya menjadi macam-macam, apalagi dengan bahasa yang berbeda, budayaan yang berbeda. Saya kira waktu Pastor Dumais ngajak naik gunung segala macam kan tadinya mendidik tadi kan untuk bisa melihat. Betul. Dan melihat itu belajar dengan mengalami, bukan dengan sekedar membaca. Tapi buat teman-teman iya, buat teman-teman KBKL bukan berarti jangan belajar ya. Mungkin nggak apa-apa. Ada konsekuensi kan nanti yang jadi pelajarannya. Yang minimal tetap harus pas, itu tetap harus. Iya, minimal lulus lah ya Pak ya. Lulus. Romo Mangun kan simple kan, untuk Romo Mangun di Kalicode itu ya pengalamannya kan cukup jadi bisa menghitung, harus bisa berbahasa. Dan yang satu lagi punya akhlak dan moral dan etika. Ya, pokoknya 3 itu. Logika Value, matematika, logika bahasa, ngitung, dan ngomong bahasa. Cukup itu. Lainnya embel-embel. Value kehidupan, karakter yang kita harus punya, mau kemanapun kita berada, mau siapapun nanti yang kita hadapi itu harus kita pegang teguh. Wow, nilai-nilai hidup yang kita punya dari SMA ini ya Pak, yang ditanamkan oleh Loyola, tempat kita kenapa semua. Dibilang why Loyola is great? Karena dengan konsistensi pada nilai itu. Itu Pak, itu yang saya sering kali ngomong sekarang dengan teman-teman yang anaknya, kan saya kan ada anaknya masuk Loyola. Kok Loyola nggak mau internasionalisasi, ngapain sih gitu? Kok nggak mau pakai sistem? Saya bilang loh, mungkin beda, yang mau dikejar sama Loyola sendiri beda gitu loh. Justru kita menjadi internasional dengan nilai tadi, jadi universal, bukan hanya internasional kan. Tidak perlu menginggriskan, dulu aku kan ya basic aja cukup sebenarnya gitu. Betul. Nanti kita akan berkembang dengan kebutuhan kita gitu. Iya. Ya kalau saya jangan kalah dengan mentereng, wah ini bukan international school. Siapa bilang? Universal malah. Sudah sangat internasional kok. Hakikatnya sudah sangat internasional. Justru Loyola mengajarkan kita basic-basic untuk kita berkembang di dunia internasional ya. Betul. Jadi, iya. Jadi tidak perlu kita dimanapun. Karena persoalannya bukan hanya kita luar negeri ya. Justru lulusan Loyola, banyak lulusan kita juga yang terlibat di nasional, yang di daerah-daerah terpencil, yang berani ke frontir. Kenapa? Karena Loyola itu Yesuit. Yesuit itu ordo yang istilahnya marinir. Dia dikirim ke tempat-tempat yang belum dibuka, tempat-tempat yang berbahaya, yang ordo lain nggak berani masuk. Masuk Jawa Barat, Yesuit dulu yang masuk, baru kemudian dikasih ke Ordo Salesiuti, misalnya, ke ordo lain yang lebih soft gitu. Mulainya itu selalu dikirim ke tempat yang itu, dan banyak yang Jesuit yang kemudian
mati kan. Dan dalam pendidikan imamatnya mereka kan termasuk tadi harus hidup sebagai pemulung, harus hidup sebagai tukang becak. Iya. Jadi bukan Dari universal Patra Ageng. dalam arti dunia, tapi juga dalam arti menyelami detail-detail kemiskinan dan penderitaan yang ada di depan mata. Ya, betul. Menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat ya Pak ya. Kalau dari Patra Ageng yang saya masih ingat betul itu justru gini. Ada sebuah, saya lupa aslinya, tapi yang jelas kata-katanya saya ingat bahwa Ben, pilihan itu justru kamu pilih karena justru itu adalah pilihan yang sukar dan tidak ada orang lain yang mau mengerjakan itu. Ya itu kamu harus lakukan. Nah, kalau gampang banyak yang mau mengerjakan gitu. Justru karena sukar pilihlah itu gitu loh. Nah itu yang waktu itu ya tadi saya ditantang terus itu ya seru juga kayaknya ini. Jadi bukan nekat ya, tapi nekat yang cerdik, harus cari Betul. akal. Dan itu Betul. dibekali itu bagaimana untuk mensiasati dengan critical thinking, Ya. dengan innovation, dengan survival instinct. Mhm. Makanya naik gunungnya Pastor Dumais itu kan sebetulnya untuk mengukur survival instinct kan, untuk mempertajam Ya. tadi. Mhm. Jadi tanpa sadar kita itu didik jadi marinir ya, tanpa harus Ya. masuk ABRI. Dan itu Iya. kemudian menjadi marinir dan tidak harus menjadi Katolik. Karena Ya, dari awal kita tahu bahwa guru-guru di Loyola itu mungkin mayoritas adalah Muslim. Ya. Teman-teman saya seangkatan itu 50% bukan Katolik. Ya. Tapi nggak ada masalah. Karena apa? Nilainya universal. Kita diajari soal toleransi tanpa harus dikotak-kotakkan. Kita bebas mau ngeledek-ledekan, ngomong Cina, Jawa, segala macam. Islam opo, mangan babi. Biasa gitu loh. Kita tuh terbiasa untuk terbuka karena kita sudah tahu bahwa pada dasarnya universalitas hubungan antar manusia itu dasarnya humanisme tadi. Ya. Saya pikir itu. Jadi mau ada salib, nggak ada salib, itu masalah. Dan sampai sekarang itu KEKL itu macam-macam kan kalau kita lihat alumni kita itu agama apa keperbedaan itu justru dilihat sebagai kayak taman bunga gitu warna-warni, tidak dilihat sebagai problem. Ya. Jadi menghargai perbedaan supaya lebih berwarna ya Pak hidup kita ya Pak ya. Dan menikmati perbedaan. Ya. Betul. Penting, menikmati itu penting itu. Karena tidak sekedar menghargai dalam artian seolah kita terpisah darinya gitu. Kalau menghargai itu kan kesannya kayak kita nggak menjadi bagian. Kalau menikmati itu ya memang kita karena kita ikut di dalamnya kok. Bener gitu. Dan kita melihat sisi humanis kan. Kalau teman kita itu sakit atau apa, kita nggak lihat agamanya apa. Bahkan kalau agamanya lain pun terus kemudian kita ya akan berusaha supaya dia bisa merasa nyaman. Itu sementara teman lain nyaman. Sementara saya sendiri tidak nyaman, tidak apa-apa. The spirit berkorban. Itu bukankah ajarannya Ignatius? To give up self. Ya. To give not to count ya. Wah, ternyata seru banget Pak. Ngobrol-ngobrol santai kita malam ini, tapi ternyata wah serius ya, ora santai iki ngomongin kaya nang tulisan. Nggak santai karena bahasnya sejarah nih tadi ya. Serius ini urusannya, yang santai aja lah. Yang santai apa? Coba. Kuliner. Kuliner Semarang apa sih Pak yang dikangenin nih Pak sampai sekarang nih? Pak Jo kalau itu jangan tanya saya. Ya, saya kangen semua. Kalau Pak Benny ya ini khusus buat Pak Johannes nih. Udah hilang semua bolang-baling yang itu yang pokoknya pakai kaos waktu mulai nih di pinggir gang Lombok itu. Gang Lombok netes. Sebelum digusur, sebelum dibikin galer inspeksi itu kan di situ. Kenapa enak? Karena gregetnya netes di situ. Itu ada es campur, hilang karena digusur. Kemudian tahu gejrot di Jalan Citarum, karena sore-sore pulang karena saya tinggalnya di Widoarjo. Ya, jadi tahu petis itu jorok banget juga ya. Tapi itu kan meningkatkan ternyata daya tahan tubuh ya, antibodi. Bener Pak. Kalau zaman COVID itu segala macam saya makan kok. COVID. Iya.
Kalau makan zaman COVID sekarang jadi ngeri ya Pak ya, karena pakai bukan di tangan. makanan. Iya, aduh, oke. Sudah Rencana vaksin kayaknya Pak Jo ya? Hah? Sudah Pak? Sudah jatah vaksin sudah ya Pak Jo ya? Baru Singapura. yang lain-lain, saya kebagiannya Maret karena berdasarkan Oh, oke. umur ya. Iya, iya. oh, oke. Oke, oke, oke. Ya, semoga pandemi cepat berlalu ya, Pak ya, supaya Pak Johannes juga bisa kembali lagi ke Semarang. Mungkin kita bisa ngumpul-ngumpul bareng lagi. Nggak Ya. cuman virtual kayak gini ya, Pak ya. Hmm. Jadi lebih seru lagi kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman lagi. Nah, Kota mungkin pertama yang akan saya kunjungi pasti Semarang setelah terbuka pertama kali. harus dong, Sip. Pak. Wajib dong, Pak. Sip. Wajib. Karena ada pekerjaan yang belum selesai di situ, Oh, yaitu urusan tadi nyambung yang tadi itu soal kejanggalan saya, kenapa yang Belanda yang didorong-dorong, kenapa bukan yang 3 wilayah lain yang disatukan. Iya. Karena bersama beberapa teman di sana itu saya berusaha untuk melakukan mapping gitu ya. Jadi melihat potensi dan apa sih signifikansinya dari Kampung Melayu, signifikansinya dari Kauman, signifikansinya dari Pecinan, dan bagaimana 4 ini sebenarnya bisa digandeng jadi satu. Tuh, karena apa? Karena kadung muncul macam-macam itu, ada museum nggak jelas itu di Bubaan itu. Terus ada di, Bangunannya aduh, mirip apa Pak? minta ampun, yang Kotak-kotaknya mirip-mirip gimana amboh Pak? lah, ya. Terus banjir lagi kan, yang sekarang itu, walaupun ada banjir kanal timur, banjir kanal barat, kenapa kok sampai sekarang masih banjir kayak begitu? Tapi Kayak hari memang ini. agak fenomenal Pak yang tahun ini Pak. Hmm. Karena sudah Climate change beberapa juga ya. tahun ini Hmm. oke gitu. Gitu. Jadi ada banyak PR lah sebetulnya Semarang itu ya. Terus belum Iya. lagi ini persoalan education, karena nomor satu kan dari pandemik kita lihat bahwa soal education ini jadi persoalan penting. Walaupun pakai online, walaupun pakai internet, tapi berapa persen sih sebetulnya mahasiswa atau pelajar yang punya data, yang punya alat bisa untuk akses Zoom, Iya. untuk membayar upload, download gambar, file gede atau movie di cloud. Mungkin hanya 30-20%. Sementara 70% itu sebetulnya adalah generasi yang hilang. Ya. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 Lost tahun ke generation-nya depan. jelas. iya. Dan itu amat berbahaya sebetulnya. Betul, betul. Dan seolah-olah oh sudah pakai internet, work from home segala macam itu, tapi bukan itu soalnya. Jadi harus ada satu terobosan baru gini ya, bagaimana kita bisa membuat suatu sistem pendidikan yang tidak tergantung oleh institusi. Di mana ini juga kaitannya dengan ini pensiun nih. Saya kalau pensiun kan pasti pensiun kan orang ya. Saya kan koleksi buku nih. Saya buku itu punya 40 box, mungkin ada 5.000 volume. Setelah itu pensiun kan saya nggak punya kantor, mau taruh di mana buku itu? Ya, mau terus bikin perpustakaan, space itu kan mahal sekarang kan, nggak bisa ini. Jadi saya bikin satu proyek namanya ini, proyek kayak stupa. Stupa itu tahu kan? Stupa Buddha itu kan sebetulnya kan kuburan. Jadi orang kalau mati kan jadi tanah. Kemudian di tanah itu muncul pohon baru kan, namanya Kalpataru, pohon kehidupan. Itu kan soal reinkarnasi itu. Jadi ide saya gini, saya punya buku-buku banyak, buku itu akan saya sebar. Bagian saya sudah kirim ke Untak, karena Untak yang mau terima. Yang koleksi Indonesia saya sebagian tahu itu. Myanmar, Mandalay minta, saya akan kirim koleksi saya yang Myanmar ke sana, yang Malaysia kemana. Dan itu akan menjadi bagian dari kata hub, knowledge hub. Nah, ditaruh di perpustakaan, carikan kafe yang enak di situ, ya. Saya karena dengan kopi tadi. Lalu jadilah satu kayak akupunktur gitu, titik akupunktur di mana ngopi secara fisik termasuk ngopi secara intelektual, di mana orang-orang bisa berkumpul, yang punya buku-buku, punya apa bisa disumbangkan ke situ. Tapi yang paling penting itu connect ke internet, ke dunia maya, tapi juga ke fisik, sehingga orang yang nggak punya internet juga bisa duduk di situ, dan bisa connect dengan teman-temannya di dunia. Hub-hub itu akan digabungkan lewat Zoom, lewat apa, Pak Jo, untuk bikin acara-acara. Ini serius Pak Jo, saya tuh punya tanah, lokasinya di daerah Gedung Mundu, 240 meter.
Itu ketika saya beli itu, dulu tujuannya, ini pasti akan saya pakai untuk kehidupan sosial. Saya belum tahu formatnya apa. Dengan istri saya sejak ketika kita beli sepakat untuk itu. Kita belum tahu, sempat mikir mau jadi rumah singgah, tapi kan harus ada yang ngurusi dan pada saat itu. Nah itu saya terus terang juga berpikir mau bikin rumah baca, whatever itu. Kafe. Kalau ya. Karena semua orang suka ngopi kan. Dan istri saya Kayak yang di Jogja itu juga, apa? Yang di Jogja itu yang kopi apa? Kopi apa yang kayak buat syuting drama itu loh. Kemudian jadi terkenal filosofi kopi. Filosofi kopi kan? Iya, Pak. Tapi Kan itu filosofi ada kopi kayak kan merek kampung. tok gitu. Merek kan, tapi nggak ada konten kan? Saya mau Nah kalau kontennya itu library, kultur, Pak. Kultur kafe kayaknya lebih seru, Pak. Istri saya itu kultur kafe. Nah itu nama dari yang di Gedung Mundu itu nanti. Kultur kafe gitu. Menarik, Pak. Kultur nggak pakai bala. Termasuk nanti kan bisa kalau itu bisa punya tanahnya besar gitu ya kan bisa ada organic farming. Wah, itu Bisa lagi, terus makanan sehat yang tidak terkontaminasi dengan pupuk segala macam. Terus kemudian makanan itu urban farming aja tuh, Pak. Urban farming kan, jadi bisa ada semacam economic benefit, tapi terus kemudian juga ada library di situ, ada tempat untuk ngumpul. Kayak Umar Khayyam itu kan selalu kalau di Jogja dulu di lesehan. Kayaknya gini aja deh, memang nunggu pandemi Pak. Nanti Pak Ujo ke Semarang, jalan-jalan Pak, saya punya beberapa spot yang saya miliki yang mungkin kita bisa kerjakan bareng-bareng Pak. Ya, saya pikir itu yang sesuatu kalau tadi kan ada pertanyaan belum ditanya ya di list itu soal rencana ke depan itu ya. Rencana ke depan itu justru ini udah langsung menjawab sendiri ya Pak sebelum ditanya. Konsepnya itu kayak pohon tadi. Jadi biarkan kami yang tua-tua ini senior, Pak Beni, saya generasi yang tua-tua ini itu mati, akan mati, tapi matinya jadi pupuk. Ya. Nah, dalam proses menjadi pupuk itu, kita mulai lagi nimbun-nimbun kayak buku, knowledge, segala macam, dari segala macam bidang keilmuan, di satu titik tadi, satu tempat, kuburan itu. Tapi kuburan itu stupa. Kuburan itu menjadi tumbuhnya pohon-pohon benih-benih baru. Nah, saya pikir apakah KEKL bisa memfasilitasi ini? Untuk mencarikan tadi ya, menjadi semacam bridge-nya, apakah bikin platformnya, apakah bikin portalnya, atau bikin manajemennya sehingga tempat itu KEKL House itu ya itu yang harus menjadi tempat tadi berkumpul di mana yang tua-tua bisa mulai memberikan wisdom, memberikan apa dan bukan hanya di satu titik tapi connect ke seluruh dunia. Karena ada teknologi ini. Nah, itu tempat tumbuhnya ini baru pohon-pohon baru gitu ya yang nah, ini bisa connect langsung dengan anak-anak Loyola kan. Tadi kan ada pertanyaan kalau nggak salah ada yang ngetik tadi karakter anak sekarang atau gimana. Nah sekarang kan kurang gerak ya. Yang gerak itu jarinya doang. Jarinya makin gede, kakinya makin kecil. Kurang hawa gitu loh, nggak kena udara seger. Kalau di Gedung Mundu bisa ada udara seger, kemudian bisa mulai menanam, memasak. Nah, itu kan ada sendang dekat situ. Saya ingat saya dekat tanah saya ada sendangnya juga. Kalau bisa kita pelihara. Semacam outbound juga ya, ada yang panjat tebing. Ya, itu kalau dibilang setelah pandemi ini, justru kita saat pandemi kita bisa mulai merancang dan mulai berpikir melakukan konsolidasi. Pada saat pandemi selesai, bang, sudah ada. Langsung mimpinya banyak untuk diwujudkan ya Pak ya. Udah kependem ini nafsunya udah 2 tahun. Jangan sampai kekubur Pak. Urgensinya itu makin mendesak gitu ya. Kita memang dipaksa untuk berhenti sejenak, mulai flashback dan mulai menata hidup kali ya Pak ya. Pandemi ini hikmahnya ya Pak ya. Nek Jawa niki pelintengan gitu loh. Kayak karetnya ditarik gitu. Jadi jebretnya harus lebih keras setelah ini. Iya, betul. Mundur sedikit. Tapi emang lebih produktif ya Pak? Lebih produktif memang. Saya lebih produktif. Secara intelektual saya lebih produktif saat ini. Ya, yang saya kirim ke Iva tuh tulisannya menjadi lebih banyak.
Iya, waduh, kok saya lihat ini banyak sekali. Saya pusing lihatnya, Pak. Mau disebutin semua nggak cukup sejam, Pak. Mumet toh, wis diaduk ini kopinya. Aduh, Pak, nggak nyangka ini sudah jam 8 ternyata, Pak. Udah di akhir ngobrol-ngobrol. Nah, kopinya udah habis belum nih, Pak Beni? Baru mulai. Oh, baru mulai. Kalau Pak Johannes sudah 4, yang Ini kelima tandanya kapan? Loyola loh ini. Oh Wih, iya, mantap, ternyata mantap. ternyata nggak ada di Shopee ya. Ya, ada Loyola Pak, bisa masuk Shopee nggak? ada Pak. Ini ada Pak. Ini di Ini karena Shopee itu kalau dari Singapura itu Hmm? bebas ongkir barang-barang Oh, Indonesia. siap. Jadi ini kalian kayaknya bisa masuknya tapi pesan di Topet Pak. kopi, gudeg, segala macam dari Indonesia. Harga memang lebih mahal dari Sing dollar, tapi Iya, masih iya. masuk akal. Tapi free ongkir. Dan 4 Oh, hari sampai. Ini Topet Pak oke. kayaknya nih. Ya, ada di Oke, Shopee. siap. Kalau ada di Shopee, saya beli lewat Shopee. Kayaknya di Nanti saya info ya, Tokopedia Pak, ini ya, belum. ke teman-teman, Hmm. ke tim juga. Tokopedia Iya, iya. nggak bisa nembus ini, nggak bisa nembus Singapura. Iya, Betul, karena iya. Shopee Tapi yang kalau peluang ya, misalnya ada bisnis apa, KEKL, mau bisa ke luar negeri, join sama Shopee. Shopee ya. Oke. Mm-mm. Oke, siap, siap, siap. Thank you, Karena Pak, Shopee sudah infonya. sampai Malaysia Wah, juga info bisa menarik kan. nih. Oh. Anak saya berarti tak Iya. suruh ke Shopee juga nih. Ya, jadi kalau butuh apa-apa dari Indonesia, makanan kayak gudeg kalengan, kayak kopi aroma, kopi merek apa, itu langsung klik aja 4 hari dapat. Ya, ya. Ternyata Pak Johannes ini juga suka buka Shopee. Habis nganggur kan, jadinya gatel kan. Saya pikir cuma Dan tadi cewek-cewek aja yang bukain kangen Shopee. makanan Indonesia kan. Iya. Nah, Iya. kangen Asal ada makanan shop Indonesia now nggak bisa itu. ke Semarang kan. Jadi gimana lagi kalau untung ada Shopee. Wih, ini bukan promo ya, Oh enggak, Endorse, yang endorse. saya lihat bukan semoga yang endorse lain ya. mengikuti supaya Tokopedia juga ikut. Supaya lainnya juga ikut sehingga hidup kami ini menjadi Blibli lebih juga ya, Pak ya. menyenangkan. Blibli Ya, itu yang semuanya. punya Iya, anak punya Loyola tuh. CEO-nya KKL Punya juga, Blibli Pak. anak Loyola tuh. Iya, anak Belajar Loyola. tekniknya Shopee bagaimana supaya Blibli itu bisa juga nembus pasar luar negeri dengan Iya. tadi iming-iming free ongkir tadi. Wah, mantap. Beda topik lagi. Tadi udah ngebahas sejarah. Sekarang kita bahas e-commerce ya, Pak ya. Waduh, lengkap, paket lengkap semuanya. Pak, terakhir dong, Pak. Sebelum kita tutup ngobrol bareng Konco hari ini, pesan dan harapan untuk KEKL, untuk KBKL, dan juga teman-teman yang lain yang mungkin nonton ataupun nanti bisa melihat via YouTube. Apa nih pesannya dari Pak Beni dulu mungkin? Kalau saya ya tadi ya, bahwa betul pelajaran itu tidak boleh dilupakan. Artinya mata pelajaran itu tetap harus paling tidak lulus lah gitu ya. Jangan sampai terpental gitu. Tetapi ya belajarlah dari yang lain juga gitu ya. Yang di luar pelajaran itu. Dan saya rasa Loyola juga mengajarkan sekarang ini dengan lebih baik karena 3 anak saya di Loyola. Eksamen itu. Eksamen itu kan ketika kita mengalami sesuatu, kemudian kita diam sejenak untuk merefleksikan. Nah, refleksi-refleksi itulah yang kemudian membuat kita semakin tajam, semakin dalam gitu. Untuk melihat tidak sekedar apa ya, emosi sesaat ya. Kalau kita pengalaman tapi kita nggak pernah merefleksikan, itu kan kayak mengalami emosi sesaat. Wah, aku senang, tapi terus bar gitu. Tapi dengan refleksi itu kan kemudian kita dilatih eksamen itu kan, oh ada yang menarik, itu lama-lama tambah terus gitu. Saya rasa yang saya alami selama hidup ini gitulah. Itu yang membuat value-nya menjadi semakin dipertajam terus dengan itu gitu. Dipupuk terus ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi mungkin gini, kalau orang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, mungkin ditambahkan ya. Pengalaman kalau ditambah dengan eksamen itu lebih baik daripada guru yang terbaik tadi itu tadi. Jadi pandemi ini Gurunya masa lebih hebat eksamen kita ya, Pak? Iya.
Ya, dan Oke, justru di masa pandemi ini memberi pelajaran kita, kalau saya kembali lagi pada titik awal kita mulai bicara tadi, betul. bahwa apa yang kayak eksamen nanti yang dikatakan tadi, semua kan kembali ke basic value yang ditanamkan sebagai inti dari Loyola tadi, yaitu tadi, selalulah memberi tanpa pamrih. Ya. Kalau mau memberi, berilah. Orang yang tolong, tolonglah, tanpa harus memikirkan pamrihnya opo. Hmm. Itu kunci nomor satu. Empati kan, mulainya dari sana. Generosity, be generous. Justru pada saat-saat begini, pada saat orang mengalami banyak kekurangan. Kedua, yaitu dari komponen yang kedua tadi, berjuang tanpa mengeluh sakit. Berjuang itu sakit, memberi itu sakit, capek. Ya. Tapi lupakan rasa kecapitan itu karena apa? Karena perjuangan itu untuk sesuatu yang amat berharga dan berguna untuk yang lain. Dan kebahagiaan itu justru karena kesakitan bukan sadomasosis ya, bukan menikmati kesakitan, tapi justru melupakan kesakitan. Tidak terasa kalau capek, kalau kita itu memang ada cinta kan, ada keinginan untuk, kalau orang yang jatuh cinta itu kan nggak peduli kita mau capek mau apa, apapun dilakukan, panas pun dicarikan, lagi ngidam istri juga mau manjat pohon durian nggak musim juga dicari, sakit kan gitu ya. Nah, itu contohnya begitu. Kalau kita ingin benar-benar mendidik anak-anak kita dan ada masalah, anaknya nggak bisa bayar uang kuliah, cari cara bagaimana supaya uang kuliah itu bisa diringankan, bagaimana orang tuanya mungkin bisa ditolong. Barangkali kita harus berkorban. Ya. Misalnya kita ngasih di kita bisa, misalnya kan ada tuh kita bisa itu ya, jadi chip in ya, money apa, banyak akal terus bergerak itu. Yang kedua. Terus yang ketiga tadi, bekerja tanpa mengharap upah. Gaji itu penting, karir itu penting, tapi lebih penting lagi adalah sebetulnya adalah tidak mengharapkan upah itu. Mau gaji besar atau kecil tidak relevan lagi pada saat kita menghadapi satu persoalan yang kita tadi, persoalan yang kemanusiaan, persoalan yang menyangkut basic dari kehidupan itu apa. Dan saya pikir Loyola sejak awal dan bahkan sampai sekarang saya pikir masih berpegang pada prinsip itu. Nah, pesan saya sebenarnya kepada yang muda-muda sekarang, mungkin kalian belum melihat itu. Karena apa? Karena pengalamannya masih pendek. Beda dengan kami. Kami itu karena panjang ya, sudah hampir selesai perjalanan kita ini. Sehingga pesan saya ya, janganlah terus gunakan tadi akal, tapi juga hati secara bersamaan. Otak kiri dan otak kanan. Hati itu bukan di dada ya, jantung. Hati itu di sini. Hanya gambarnya itu yang kayak hati ya, itu di sini. Ya itu tadi ke daya pikir kita, tapi bukan daya pikir yang rasional, tapi yang emosional. Yang tadi, yang imanen tadi, yang tidak bisa kita gambarkan secara rasional, tapi ada dorongan tadi, gut feeling, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk tidak melakukan yang jahat. Suara hati istilahnya. Suara hati. Perkuatlah itu dan dengarkan itu. Supaya kita waktu melakukan kesalahan pun, kita masih bisa kembali refleksi. Dan kemampuan itulah yang akan menyelamatkan kalian. Nggak usah takut soal pandemi, nggak ada kerjaan, nggak ada apa, nggak. Manusia diberi kapasitas untuk bisa survive. Dan lulusan Loyola punya kapasitas untuk bisa survive dalam kondisi apapun. Wah, sangat menyentuh value-value yang kita dapat teman-teman dari Pak Dan Benny. kalau merasa capek dan tidak apa, bicaralah dengan kami. Kita ini keluarga. Betul. Dan tidak ada basa-basi, nggak ada hierarki. Ya. Ya, jadi kalau mengalami kesulitan, kebuntuan dalam segala hal apapun, bicaralah. Dan KEKL itu adalah rumah di mana yang tua dan muda ada di bersama-sama ada di situ dan bisa saling berbicara. Oke, aduh, saya jadi flashback ke masa-masa saya sekolah, ketika sekolah juga memberikan nilai-nilai juga. Ya mungkin masa pandemi, kesibukan kita tuh membuat kita lupa dengan nilai-nilai itu, tapi dengan kita sering sharing dengan teman-teman nih jadi menghidupkan kembali. Dan kita nggak lupa bahwa kita harus belajar untuk tidak pamrih, to give not to count. Baik, itu mungkin akhir dari sesi ngobrol-ngobrol kita malam ini.
Terima kasih banyak Pak Beni, terima Oke, kasih juga Pak sama-sama. Johannes. Iya, Sama-sama sudah Mbak Iva. iya, sudah jauh-jauh juga dari Singapura, dari Semarang, dan kita mungkin teman-teman Oh, juga nggak yang jauh, nggak kerasa jauhnya. Deket jauh gini nggak ya. Pak? Selisih sejam. Coba pegang layarnya tuh kan bisa kita bersembunyi. Oh iya, siap Oke. Pak. Jadi terima kasih juga ya teman-teman yang udah join dalam sesi kita malam ini ngobrol-ngobrol bareng Konco. Kali ini semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ketika pandemi usai, kita bisa reuni lagi bareng, ketemu lagi, saling sharing. Yang penting value-value yang kita dapat dari Loyola tidak kita lupakan untuk kita menghadapi kehidupan kita nanti. Baiklah, kita sudah di ujung acara. Ngobrol bareng Konco hari ini. Terima kasih Pak Beni dan terima kasih Pak Johannes. Sama-sama. Sampai ketemu. Terima kasih, sama-sama. Salam Bye. sehat Bye-bye. semuanya. Salam sehat. Sehat-sehat Salam ya. sehat semuanya. Ya. Terima kasih juga teman-teman semua.